pendeknya biasa orang panggil Ella. Satu hari saya ini lagi iseng cari ayat. Ya, saya iseng cari ayat, sebutnya mau saya kasih ke orang. Tapi ternyata ayat itu menusuk saya duluan, ya. Ayat itu bicara begini. Kalau bahasa Inggrisnya bilang vexation kills. Dan bahkan vexation itu apa? Vexation itu adalah sakit hati, tersinggung. Ternyata itu membunuh. Bukan hanya sakit di kita, tapi itu benar-benar membunuh. Nah, ada ayat lain yang bilang begini. Si vexation itu, kesakitan hati tinggal di hati orang bodoh. Waduh, waktu saya baca ayat itu saya pikir, wah, berarti saya ini termasuk golongan orang bodoh. Ya, karena saya mengizinkan itu tinggal di hati saya bertahun-tahun lama. Lalu ayatnya berlanjut, ayatnya bilang begini di Amsal ini. Orang bodoh, sakit hati tinggal di hati orang bodoh. Tapi orang bijak mengabaikan hinaan. Saya bilang, aduh, berarti selama ini saya ini lebih banyak termasuk golongan orang bodoh. Karena saya model orang yang kalau ada hinaan, saya teliti, saya renungkan, saya simpan di hati. Bukan cuma firman juga disimpan, puji Tuhannya ya. Tapi ternyata secara otomatis setiap kali orang menyakiti, setiap kali orang melakukan sesuatu yang saya gak suka, bahkan menurut saya menghina, tidak menganggap saya simpan ternyata. Nah, saya bilang, waduh, ini termasuk golongan orang bodoh nih. Nah, mulai dari situ saya mulai menelaah setiap respon hati saya. Ya, saya mulai terjadi lagi sesuatu. Kembali ayat ini bergaung. Ada satu hari ada teman saya yang melakukan kesalahan. Ayat ini kembali bergaung. Saat itu saya punya pilihan, saya mau marah. Saya mau cari tahu, karena saya ini kepo ya. Saya mau tahu kenapa dia melakukan seperti itu. Biasanya akan saya usut sampai saya ngerti kenapa dia melakukan itu. Apalagi ke saya. Nah, nggak cuma ke saya, ke orang-orang yang saya sayang atau saya peduli. Biasanya saya akan usut sampai tuntas. Karena saya ada kolerisnya juga nih, ya. Jadi kali itu Tuhan bilang gini, kamu mau jadi bijak atau kamu mau jadi bodoh? Saya bilang, aduh, saya nggak mau bodoh nanti saya ditinggal kalau Tuhan datang ya. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau jadi bijak. Lalu Tuhan bilang, ya udah, belajar mengabaikan hinaan itu. Dan saya mulai berkata, Ella waras, tidak tersinggung, tidak marah ya. Dan ternyata berhasil. Ternyata semudah itu untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dari dulu saya ini nggak ngerti bagaimana cara Alkitab berkata menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena begitu sesuatu terjadi, yang ada juga hati saya kesulut duluan gitu sebelum saya bisa menguasai diri. Pasti yang pertama reaksi adalah saya marah. Tapi hari-hari itu Tuhan bilang, bisa gak kamu belajar mengabaikan kesalahan orang lain, mungkin tusukan saudaramu yang tanpa sengaja menusukmu dengan kata-kata, dengan sikap, dengan apapun yang mereka lakukan. Saya bilang, oke Tuhan, aku mau belajar jadi orang bijak. Jadi saya mulai mengabaikan. Ternyata hidup itu lebih nyaman. Ternyata hati ini tidak terus menyala-nyala dengan amarah, gitu, dengan kekesalan, dengan kekecewaan. Karena itu setiap kali seperti menghantam, ya, sehingga berjalannya waktu banyak orang itu babak belur. Saat berjalan dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah tim kerja, mungkin dalam keluarganya. Berapa banyak sih orang yang bisa benar-benar ngerti kita, gitu ya. Berapa banyak sih orang yang baik dan sopan untuk bicara sama kita. Iya kan? Nah, kita ini kan hidup di dunia yang sudah jatuh sebetulnya ya. Jadi, seberapa juga saya baik sama orang lain gitu kan? Itu juga pertanyaan berikutnya kan. Nah, cuma dari situ saya mulai belajar yang namanya mengabaikan hinaan. Dan ternyata yang hidup lebih nyaman. Ya.
Lalu hari-hari itu Tuhan juga kasih saya sebuah rema lain ya. Saya dengarkan sebuah khotbah, hamba Tuhan ini bilang begini. Seringkali kita mengaktifkan dan menerima yang namanya perjanjian darah. Darah Yesus yang sudah ditumpahkan pada saat dia disalib. Ya. Dan saya ini salah satu perjanjian yang sangat sering saya angkat, itu ada perjanjian darah Yesus gitu. Saat saya error, saat saya masalah, saat keluarga saya atau ada masalah lain yang terjadi, yang paling pertama saya angkat adalah perjanjian darah. Tapi benar juga yang dia bilang gitu, bahwa seringkali kita mengangkat, menghargai, mengerti, mempelajari namanya perjanjian darah, apa yang Yesus lakukan dengan dia tumpahkan darahnya, tapi jarang sekali menyentuh bagian kuasa kebangkitan. Dia bilang kata kuasa kebangkitan itu atau the power of resurrection itu juga bicara, kalau lihat di bahasa aslinya, itu juga bicara adalah mental yang sempurna. Mental yang excellent. Wah, saya bilang, waduh, ini masalah banget saya nih. Kalau mental yang excellent kan apapun yang kita hadapi kita kan bisa bersyukur. Tapi seringkali saya gagal untuk bersyukur gitu. Seringkali saya berkata, kenapa sih harus begitu gitu. Kalau udah berapa waktu saya berurusan dengan Tuhan, baru saya tenang, baru saya bisa waras, gitu, baru saya bisa bersyukur. Tapi yang pertama muncul selalu kan kemarahan. Nah, tapi hari itu waktu saya dengar firman ini, iya ya. Kita tuh sebetulnya tinggal tap in dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Darahnya tuh memang tercurah. Memang sangat powerful ya, sangat penuh kuasa darahnya itu menyelamatkan, meluputkan, membebaskan, menebus, mengubahkan kita dari dalam. Tapi ternyata ada satu lagi yang sebetulnya berkaitan dengan darah Yesus ini. Ayat lain kan bilang begini ya, Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati membangkitkan tubuh saya yang fana. Nah, seringkali saya pikir itu hanya sekedar kuasa untuk menyembuhkan badan. Tapi ternyata si hamba Tuhan ini bilang bahwa the power of resurrection, kuasa kebangkitan itu bisa menyembuhkan juga jiwamu yang terluka. Gitu. Nah, karena reaksi saya tadi saya bilang sekarang reaksi saya setiap kali marah, itu membuat jiwa saya banyak terluka. Nah, tapi waktu saya dengar firman ini, saya bilang iya ya Tuhan. Jadi saya mulai angkat, Tuhan, aku angkat perjanjian darahmu dan aku terima namanya kuasa kebangkitan ini dalam hidupku. Dan terus aku saya perkatakan, Tuhan aku terima kuasa kebangkitan itu. Nah, terus Tuhan itu mulai jelaskan begini. Power of resurrection itu atau kuasa kebangkitan itu juga artinya kuasa untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. Gitu. Nah seringkali kan saya bertanya ya, kenapa ya Tuhan saya ini bisa mendoakan, tapi kayaknya mujizat itu gak terjadi seketika. Gitu. Nah satu hari saya sedang bertanya, Tuhan itu tiba-tiba tunjukkan ke saya gini. Saya bilang, Tuhan kenapa sih kalau saya doa nggak langsung kau tuh samber gitu. Kebayangan saya begini, kalau saya doa itu kan naikin ke mesbah doanya ya. Lalu ada api dari surga yang menyambar bus gitu. Sehingga langsung terjadi sesuatu yang wow gitu kan. Nah tapi setiap kali saya berdoa itu, waduh boleh dihitung jari tangan kali ya berapa kali itu terjadi. Lalu Tuhan itu kasih lihat saya tiba-tiba begini. Mesbah saya kok kosong. Mesbah saya kosong. Nah, Tuhan itu senyum dan cuma bilang begini, emang kamu taruh apa di mesbahmu? Wah, itu benar-benar membuat saya tersentak. Dan tiba-tiba Tuhan itu kayak kasih flashback ya, kasih lihat hidup saya, cara saya merespon setiap kali orang mau bawa saya naik mesbah.
saat ada orang yang melukai saya, ada saat orang yang menghina saya, ada saat orang yang tidak memperhatikan saya, melukai, mengkhianati, apalah ceritanya yang menyakiti. Sehari itu Tuhan bilang, sebetulnya orang-orang itu bukan sedang menyakitimu, nak. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang aku pakai untuk membawamu ke mezbah. Nah, tapi saya lihat dalam flashback itu bagaimana saya setiap kali ngamuk pada saat orang datang bawa saya naik mezbah, dan saya selalu akan mengamuk lebih kencang daripada yang bawa saya ke mezbah. Sehingga saya angkat pedang, saya keluarkan semua cakar, semua kegarangan saya keluarkan. Saya ini orang paling vokal ya kalau di kerjaan. Di pelayanan, di kerjaan, di rumah. Ya. Nah, sehingga hari itu Tuhan kasih lihat saya gini, mezbah saya kosong. Kenapa? Karena setiap kali orang memperlakukan saya tidak benar menurut saya, memperlakukan saya tidak baik menurut saya, maka saya marah. Sehingga saya nggak pernah naik mezbah. Nah, sehingga Tuhan dapati mezbah saya kosong. Dan di situ Tuhan bilang, aku mau nyamber apalah? Karena mezbahmu kosong. Dan pada hari itu saya nangis, saya teriak, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ajari aku. Ajari aku untuk tidak selalu merespon dengan kemarahan. Ajari aku untuk bisa bersyukur. Karena Alkitab juga bilang begini loh. Ucapan syukur itu adalah korban terbaik. Korban yang memuliakan Tuhan. Itu Tuhan yang bilang. Ucapan syukur adalah korban yang memuliakan aku, kata Tuhan. Dan setiap kali saya marah, saya nggak naikkan korban. Mungkin saya malah mengorbankan orang lain. Dan bukan itu yang Tuhan suka. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi hari itu Tuhan tanya, mezbahmu isi apa Ella? Dan saya nggak bisa jawab. Kalau saya lihat hidup saya ya begitu. Setiap kali orang menyakiti saya marah. Saya tidak ignore, saya tidak abaikan hinaan. Saya tidak abaikan kekecewaan itu. Saya tidak abaikan dan saya memilih untuk tersinggung. Tapi hari itu saya bilang, Tuhan ampuni aku. Ajari aku untuk mempersembahkan hidupku ini di mezbah lagi. Gitu. Lalu Tuhan tunjukkan begini. Setiap kali saya memilih untuk naik ke mezbah itu, ya. Setiap kali orang menyakiti saya memilih untuk tidak marah, tapi saya memilih untuk bersyukur dan saya memilih untuk naik di mezbah itu. Tuhan itu tiba-tiba tunjukin begini loh. Itu landasan yang aku butuhkan untuk namanya the power of resurrection itu bekerja. Itu landasan yang Tuhan butuhkan untuk kuasa kebangkitan, untuk kuasa melakukan mujizat dan keajaiban itu bekerja. Gitu ya. Nah, si hamba Tuhan ini menunjukkan bahwa ada kaitannya pada saat kita marah, pada saat kita tidak bisa bersyukur, pada saat kita memilih untuk tersinggung, itu akan mengganggu kesehatan kita. Artinya apa? Apa yang terjadi di roh, ya, mungkin itu menjadi serangan buat kita. Manifestasinya di jiwa, ya, manifestasinya terjadi sesuatu yang menyakitimu begitu rupa. Nah, kalau kita simpan, kita pilih untuk izinkan itu masuk, maka ini pun akan termanifestasi di tubuh kita. Ya, terakhir saya cuma mau bagikan gini, saya belajar yang namanya mengampuni. Ya,
Itu sesuatu yang PR saya paling besar lah, salah satunya. Satu hari Tuhan ingatkan saya harus mengampuni suami saya harus mengampuni orang-orang yang menyakiti saya. Suami saya ini baik banget loh ya, jangan salah sangka. Cuma namanya orang error, semua orang jadi jahat dan menyakiti. Jadi satu hari saya bilang, Tuhan, tiba-tiba Tuhan tunjukin kamu ini masih harus mengampuni. Terus saya bilang, Tuhan, oke, aku mau mengampuni, aku mau belajar mengampuni. Dan benar sih, sejak hari saya berkata saya mulai mengampuni, Tuhan mulai bongkar satu demi satu orang-orang yang saya sakit hati ya karena kebodohan saya. Jadi saya bilang, benar banget, yang namanya kuasa kebangkitan itu sanggup memulihkan tubuh kita. Iya, yang fana. Kuasa kebangkitan itu pun sanggup memulihkan jiwa kita yang rusak. Gitu. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang berkata iya dan mau benar-benar naik di mezbahnya. Ya, jadi apapun yang saudara rasakan hari-hari ini, mungkin di masa lalu, mungkin banyak gesekan terjadi, banyak kesakitan yang saudara alami. Mari kita berhenti untuk menyalahkan orang lain. Mari kita berhenti menyalahkan kondisi, lingkungan, apapun. Tapi mari kita lihat itu sebagai sebuah kesempatan di mana Tuhan mau kita belajar naik ke mezbah. Sehingga kuasa kebangkitan itu bisa sungguh-sungguh bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita, memulihkan kita, tapi juga memulihkan orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.